Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Widya Stuti Qurratul Ainaya. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas pembahasan yang mungkin sangat menarik, yaitu mengenai teori-teori linguistik. Untuk selengkapnya, yuk mari kita simak. Langsung saja. Kali ini aku akan membahas mengenai aliran linguistik di dunia. Seperti yang kita tahu bahwa aliran-aliran dasar linguistik di dunia ada 3, yaitu aliran tradisional, aliran struktural, dan aliran transformatif. Untuk yang pertama, saya akan membahas mengenai aliran linguistik tradisional. Aliran linguistik tradisional yang membahas tentang tata bahasa. Linguistik tradisional sendiri ini dibagi menjadi 2, yaitu linguistik normatif dan linguistik preskriptif. Linguistik normatif sendiri yaitu taat asas, hukum, dan aturan. Sedangkan untuk linguistik preskriptif yaitu kesinambungan dari normatif yang merupakan kegramatikalan berdasarkan bahasa yang baik, kaidah bahasa yang dipandang benar atau salah. Ciri-ciri aliran linguistik tradisional sendiri ialah bertolak dari pemikiran filsafat Yunani, bertentangan filsafat bahasa, senang mengikuti pola tertentu, patokan utama semua tata bahasa, berpatok pada pemikiran logika, senang dengan definisi, pemikiran para ahli masih konservatif, ragam lisan dan tulisan masih dianggap sama, begitupun huruf dan bunyi juga masih dianggap sama. Sumbangsih dari aliran tradisional ialah penyusun tingkat satuan kebahasaan, tingkat satuan gramatika belum tertata rapi, dan yang terakhir, pengembangan teori kelas atau jenis, yang termasuk di dalamnya ada onoma, rema, dan syndesmoi. Yang selanjutnya ada dari aliran struktural atau yang biasa kita sebut dengan aliran modern. Aliran struktural atau aliran modern membahas tata bahasa dari awal abad ke-20. Aliran deskriptif dalam aliran ini mendeskripsikan tanpa penghakiman terhadap fakta dan data di lapangan, berbeda dengan aliran tradisional preskriptif yang melihat dan memberikan penjelasan benar atau salah, baik dan buruknya penggunaan bahasa. Di aliran struktural dibagi lagi menjadi beberapa pandangan dan tersebar di beberapa benua. Yang pertama ada benua Eropa, kedua Amerika, dan ketiga di benua Australia. Di benua Eropa sendiri dibagi lagi menjadi 2, yaitu terdapat aliran Praha atau Paragus Circle dan aliran London atau aliran Firth. Di aliran Praha, tokoh yang berpengaruh ialah Ferdinand de Saussure. Ada Willem Mathesius yang merupakan guru besar Universitas Caroline dan Charles University. Ada Roman Opus Jacobson yang merupakan ahli fonologi teori oposisi otonom, linguis Rusia, dan Nikolai Sergeyevich Trubetskoy, ahli morfologi struktur fonologi morfofonemik. Ada pula ciri-ciri dari aliran Praha ini sendiri, yaitu aliran Praha ini membahas secara lebih komplit atau tuntas, misalnya menganalisis bahasa dengan baik pada periode-periode tertentu secara sinkronis. Hanya tertarik pada kajian bahasa secara sinkronik, mengadopsi konsep lang dan parol yang mereka sebut dengan Sprachbild dan Sprachart dalam bahasa Jerman.
Aliran Brahe mengaji bahasa mulai dari unsur bahasa yang terkecil. Sumbangsih sendiri yang diberikan oleh aliran Brahe ialah membedakan fonetik dan fonologi, menggunakan istilah fonem, memperkenalkan teori oposisi otonom, dan memperkenalkan istilah morfofonemik, memperkenalkan istilah temarema, dan memperkenalkan tiga fungsi bahasa. Ada juga tokoh yang terinspirasi oleh aliran Brahe ini sendiri, ialah Noam Chomsky. Beliau merupakan tokoh di dalam aliran transformasional. M.A.K. Halliday yang ada di benua Australia yang disebut atau yang berperan dalam teori SFL atau aliran Halliday. Masih di benua Eropa, akan tetapi kita pindah ke London atau yang disebut dengan aliran London atau aliran Firth. Kenapa kita sebut dengan aliran Firth? Karena tokoh utama atau tokoh yang sangat berperan dalam aliran London ini sendiri yaitu bernama John Robert Firth yang merupakan seorang guru besar di Universitas London. Aliran London sendiri ini terkenal dengan fonologi prosidinya, ciri di mana aliran ini sama dengan aliran Bloomfield, yang mana dua aliran ini sama-sama berpaham dan berpegangan kepada behavioristik yang terpengaruh oleh Malinowski pada hubungan bahasa dan konteks situasi, yang mana para linguis Inggris lebih suka menerapkan penerapan daripada teori. Serta Malinowski sendiri menyimpulkan bahwa bahasa tidak lepas dari konteks situasinya. Ciri-ciri dari aliran London sama-sama berpaham behavioristik, tetapi lebih pada sosial behavioristik, terpengaruh Malinowski dalam studi hubungan bahasa dan konteks situasi, sangat memperhatikan komponen sosiologis dalam telaah bahasa. Linguis Inggris lebih suka penerapan daripada teori. Aliran London pada awalnya menitik beratkan di bidang fonetik dan fonologi dalam perkembangannya. Konteks situasi fonologi prosidi dan kolokasi juga menjadi kajiannya. Gagasan Chomsky lebih bersifat intralinguistik elang, sedangkan Firth lebih pada bentuk situasi atau anal ekstralinguistik atau disebut parol. Kontribusi dari aliran London sendiri ialah memberikan kontribusi pada bidang fonologi yang dikenal dengan nama fonologi prosidi, yaitu ada dua bagian. Yang pertama ada segmental, yang kedua ada suprasegmental. Lalu mengembangkan telaah konteks situasi dan mengembangkan teori sanding kata atau collocation. Lanjut, kita beralih ke benua Amerika. Di Amerika sendiri ada Bloomfield, yang mana menganut struktural deskriptif yang mempunyai ciri-ciri yang sama dengan struktural modern, dan dengan aliran London yang sama-sama menganut paham behavioristik. Kontribusi yang diberikan sendiri ialah membedakan langue dan parol. Sistem tanda dalam bahasa membedakan sinkronik dan diakronik, membedakan fonem atau bunyi dan grafem atau huruf. Level-level gramatika ditegakkan secara rapi, pengklasifikasian kata, dan yang terakhir memberikan berbagai macam model analisis.
Di benua Amerika juga terdapat hipotesis Sapir-Whorf, yang mana di sini juga terbagi menjadi dua, yaitu determinasi dan relativitas. Determinasi sendiri ialah struktur bahasa mempengaruhi atau menentukan jalan pikiran penuturnya yang versi kuat. Sedangkan relativitas bahasa adalah bahasa yang mencerminkan cara hidup dan berpikir penuturnya. Pandangan hipotesis Sapir-Whorf ini menjadi dasar studi antropolinguistik, psikolinguistik, dan linguistik kognitif. Belajar bahasa baru, belajar berpikir baru. Belajar bahasa sama artinya dengan belajar budaya. Adapun kontroversi dari hipotesis Sapir-Whorf sendiri, yaitu yang pertama kontroversi dari Van Humboldt, Sapir, dan Whorf, yang mana mereka mengungkapkan pandangan hidup bermacam-macam karena keragaman sistem bahasa. Yang kedua ada Piaget atau struktur pikiran otak. Berkembang dahulu, baru ilmu bahasa, jadi tidak mungkin bahasa mengendalikan pikiran. Yang ketiga ada Vygotsky yang mengemukakan saling berkembang sendiri-sendiri tetapi dalam perkembangan saling mempengaruhi. Yang keempat ada Chomsky dan Landberg, yang mana mereka mengungkapkan bahwa bahasa dan pikiran tidak berkaitan. Bahasa itu memiliki milik masyarakat, sedangkan pikiran itu milik pribadi. Yang terakhir ada dari Brunner yang mengungkapkan bahwa bahasa adalah alat yang digunakan manusia untuk berpikir dalam artian menyempurnakan dan mengembangkan pikiran. Lanjut, kita berpindah ke benua Australia. Di Australia ini sendiri dikenal dengan aliran Halliday, yang mana aliran ini disebut aliran Halliday karena tokoh yang berperan bernama M.A.K. Halliday yang terinspirasi dari aliran Praha, ilmu berbahasa yang mengkaji pemilihan untuk bahasa pada konteks penggunaannya. Pencipta model bahasa atau yang biasa kita sebut dengan SFL, Systemic Functional Linguistic, serta teori baru dalam semiotik dan analisis wacana. Ciri dari SFL sendiri yaitu memperhatikan aspek sosial kebahasaan atau bahasa sebagai fenomena sosial, mengakui pentingnya perbedaan lang dan atau pilihan sistem bahasa oleh penutur dan parol perilaku berbahasa. Yang ketiga ada bahasa adalah fenomena sosial yang tercermin dalam penggunaannya. Yang keempat, tidak tertarik kesemestaan bahasa, tetapi pada ciri-ciri dan variasi-variasi bahasa atau kekhasan bahasa. Kontribusi yang diberikan oleh SFL atau aliran Halliday ialah mengenalkan 7 fungsi bahasa, mengenalkan gradasi kegramatikalan suatu kalimat, mengenalkan 3 tataran utama dalam bahasa, membagi konteks dalam teks menjadi konteks budaya dan situasional, mengenalkan pembagian metafungsi bahasa yang menjadi dasar dalam telaah bahasa. Teori atau aliran Halliday ini juga diterapkan di pendidikan Indonesia dalam kurikulum 2013, yang mana diaplikasikan pada bidang pengajaran dan penelitian khususnya pada bahasa Indonesia. Yang terakhir ada teori atau aliran generatif transformasional dari Noam Chomsky. Noam Chomsky sendiri terkenal dengan buku-bukunya yang berjudul Synthetic Structure, Aspect of the Theory of Syntax, dan Topic in the Theory of Generative Grammar. Pada tahun 1959, Chomsky sendiri menulis artikel yang berjudul Review of Skinner's Verbal Behavior atau menyerang
teori behaviorisme, strukturalisme, dan komunikasi. Chomsky dengan keras menentang teori pembiasaan operan atau operant conditioning dalam pemerolehan bahasa sebagaimana dikemukakan oleh Skinner. Adapun ciri-ciri dari aliran generatif transformasional ini. Yang pertama, berdasarkan paham mentalistik. Yang kedua, bahasa merupakan innate. Yang ketiga, bahasa bersifat kreatif dan taat kaidah. Yang keempat, bertujuan mencari tata bahasa universal. Yang ada pula kontribusi aliran generatif transformasional. Yang pertama, mengemukakan bahwa bahasa memiliki struktur dalam atau batin. Yang kedua, mengemukakan bahwa bahasa terdiri atas unsur competence dan performance. Yang ketiga, membedakan kalimat inti dan transformasi. Yang keempat, membedakan pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa. Dan yang terakhir ada analisis bertolak dari kalimat menggunakan model analisis pohon terbalik. Dan itu tadi beberapa penjelasan dari saya mengenai teori-teori linguistik di dunia. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau kurang tepat, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.